Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Putri Utami Purba, guru matematika untuk matematika wajib kelas 10. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, keterangannya dapat dibaca sendiri di materi yang telah Ibu berikan. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah sudut-sudut di dalam kuadran 1 hingga kuadran 4. Yang pertama, sudut dalam kuadran 1 terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, perhatikan, 0 derajat sampai 90 derajat, itulah kuadran 1. Dan semuanya bernilai positif. Sinus, kosinus, tangen bernilai positif. Next, yang kedua, sudut dalam kuadran 2 terletak antara 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, di sini hanya nilai sinus yang bernilai positif. Kosinus dan tangen bernilai negatif. Next, sudut dalam kuadran 3 terletak antara 180 derajat hingga 270 derajat. Dan di sini nilainya hanya tangen yang bernilai positif. Kosinus dan sinus bernilai negatif. Nah, next 4, pada kuadran keempat terletak antara 270 hingga 360 derajat. Di kuadran 4 ini hanya nilai kosinus yang positif, sedangkan nilai sinus dan tangen bernilai negatif. Lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Yang pertama yang bakalan kita bahas, sinus 210 derajat. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Sinus 210 derajat atau sudut 210 derajat terletak pada kuadran ketiga. Kita perhatikan. Untuk yang sebelumnya, penjelasan sebelumnya, kuadran ketiga. Sudut dalam kuadran ketiga terletak antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, di sini dijelaskan hanya nilai tangen yang bernilai positif. Kosinus dan sinusnya bernilai negatif. Sementara yang diminta sinus 210. Sudah jelas sinusnya bernilai negatif. Nah, yang menjadi patokan kita di sini 180 derajat. Nah, sinus 210 derajat itu 180 derajat ditambah berapa derajat? Nah, berarti 210 derajat itu sama dengan sinus 180 derajat ditambah 30 derajat. Ingat, patokannya 180 derajat. Berarti 180 tambah 30 derajat sama dengan negatif sinus 30 derajat. Yang kita ambil penambahannya 30 derajat. Nah, karena sinus bernilai negatif, maka negatif sinus 30 derajat. Nah, sinus 30 derajat berapa, Bu? Kita lihat pada tabel. Pada tabel trigonometri, sudut-sudut istimewa. Sinus 30 derajat itu setengah. Jika dia pada kuadran ketiga bernilai negatif, maka jadi negatif setengah. Begitu seterusnya untuk contoh 2, 3, dan 4. Coba dipahami. Dari contoh yang di atas atau yang sebelumnya, terlihat bahwa dengan menggunakan patokan sudut 180 derajat dan 360 derajat, kita sudah dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan mudah. Karena tidak perlu mengubah fungsi trigonometrinya. Kita hanya perlu mengetahui terletak di kuadran mana sudut tersebut. Dengan demikian, kita dapat menentukan apakah nilai perbandingannya positif atau negatif. Nah, lanjut kerjakan latihan yang telah Ibu berikan.